Judul daripada renungan kita saat ini sesuai dengan nats yang saya baca tadi kita dengarkan, yaitu berjudul kasih dan pengkhianatan. Dua kata yang berbeda artinya, saling bertentangan. Kasih dan pengkhianatan, dua kata yang berbeda. Pengkhianatan adalah tindakan tercela yang menimbulkan luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Ya kita bisa merasakan kalau kita dikhianati, terutama pasangan hidup, dikhianati istri atau dikhianati suami. Paling banyak adalah suami, karena dia banyak di luar rumah, sakit. Apakah kita pernah mengalami itu? Setiap kita bisa menjawab masing-masing. Dalam Yohanes 13 ayat 20 sampai 30 tadi, kita melihat bagaimana Yesus dalam kasih-Nya yang sempurna menghadapi pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Momen itu terjadi di tengah perjamuan terakhir sebelum Yesus diadili baru disalibkan. Itulah perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Di situ Yesus sudah mengungkapkan bahwa salah satu dari muridnya akan menyerahkan dia. Murid-muridnya lain terkejut. Siapa ya? Siapa yang mau menyerahkan Yesus? Sekarang tumpah dia, baku bisik dia kata. Heran. Ternyata di antara mereka ada yang akan mengkhianati Yesus. Namun, meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana kalau saya atau saudara sudah tahu siapa yang akan mengkhianati? Apakah kita seperti Yesus mengasihi? Enggak. Kita akan balas. Boleh Pak? Yesus memberikan isyarat kepada Yohanes bahwa Yudas adalah pengkhianatnya dengan memberikan roti kepada Yudas. Memberikan roti di meja perjamuan pada zaman itu, zaman 2000 tahun yang lalu, adalah tanda kehormatan dan kasih. Coba, Yudas mendapat kesempatan pelayanan pertama karena dia yang menduduki Yesus. Yang mendapat tanda kehormatan dan kasih. Namun alih-alih bertobat, Yudas malah mengeraskan hatinya. Kamu saya akan jual. Ayat 7 menulis, sesudah Yudas menerima roti itu,
dia pun keras berintis. Bukan hatinya dia ditawar, tapi malah makin keras. Dua tahun. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus dikuasai oleh kegelapan. Dan ia setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Kalau bahasa kita di Papua bilang dia segera menguap. Dan tetap mencatat dengan penuh makna. Hari sudah malam. Itu sebuah lambang. Saya akan tersirat bahwa malam melambangkan kegelapan hati. Itu lambangnya itu dimaksud oleh Alkitab. Dia pergi dalam kegelapan malam. Artinya sudah gelap. Dimuti hati Yudas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kontras bertentangan ya antara kasih Kristus dan kerasnya hati Yudas. Namun Yesus tidak menghentikan Yudas. Dia tidak khawatir. Kau jangan begini. Tidak. Dia mau bikin apa? Dia tahu dia. Pasti tidak. Begitu. Mungkin kalau kita, pengen dia itu. Tidak. Yang sampai dia bikin apa lagi. Tapi Yesus bilang, tapi Yesus tidak bertindak seperti itu. Dia oke. Buat sudah apa yang mau. Satu. Dengan perbuatannya itu, ternyata Yesus tetap mengasihi Yudas. Ini sulit. Kita bisa berubah kalau kita sudah tahu lebih tahu sama kita. Sulit kita mengasihi. Ini pelajaran buat kita. Yesus hingga akhir tetap mengasihi. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Itu intinya. Yesus berharap sementara dia berjalan di gelap, dia berubah pikiran. Dengan sadar, bukan karena dipaksa. Jangan, tidak. Nanti kita lihat. Tetapi pilihan kita tetap kepada setiap pribadi kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang Yudas mau lakukan? Yesus bilang, pastinya. Ya. Yesus tidak pernah memaksa, tetapi selalu tersedia bahkan bagi mereka yang mau mengkhianatinya untuk bertobat sebelum terlambat. Dalam hal ini kita diajak untuk memilih tetap tinggal dalam kasih Kristus, bukan berjalan dalam kegelapan seperti Yudas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya, tetapi panggilannya, kasihnya, kepercayaannya kepada Yudas adalah tulus
mencintai dia. Ini tanda tanya. Tanda tanya. Kamu mai tua hianati kita, tulus. Suami kita mengkhianati kita, tulus. Sabar. Perlu dipertimbangkan. Tuhan tidak memilih Yudas. Dia adalah seorang di dalam bahasa apa itu? Alkitab reprobat, artinya bagian. Jadi dia itu disebut bagian. Sejak dalam kekekalan dia bukanlah orang pilihan Tuhan, tetapi Tuhan yang tulus mengasihi dia. Inilah persoalan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Bisakah kita mengasihi setiap orang yang bikin salah kepada kita, lalu kita mengasihi dengan tulus? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jadi baru dan gampang. Inilah paradoks atau ketidaklogisan atau melawan akal sehat di dalam kedaulatan dan karya Allah dalam sejarah. Kita harus belajar merendahkan diri dan menerima paradoks ini. Kita harus belajar, Bapak, Ibu, kita harus belajar karena kita menghadapi paradoks dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga maupun di luar. Hal-hal yang saling bertentangan, yang kita suka dan kita tidak suka. Ya. Sehingga dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap, bahkan kalau bisa, Tuhan meminta kita semakin mencintai Dia. Kalau kita sudah mencintai Dia dengan setulus-tulusnya, otomatis siapapun bisa gampang kita maafkan. Seperti ini. Ibarat perintah Tuhan untuk mengisi ember yang sudah penuh, disuruh isi lagi. Misalkan ya, seperti itu. Apa maksudnya? Soal. Kita harus menganggap serius dan menaati perintah untuk mengisi ember air itu dengan air. Artinya, walaupun setiap hari rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tetapi hati kita tetap haus untuk terus mempelajari firman Tuhan. Itu maksudnya. Biarpun setiap pagi kita berdoa, kita baca satu ayat, malam juga seperti itu, tetapi kita tetap haus, tetap rindu untuk terus mengisi hati kita dengan harapan itu akan kita lakukan dalam perbuatan kita hari lepas hari, baik dalam keluarga terutama maupun kepada pergaulan di luar rumah. Kasih itu air itu terus tuang, kasih masuk dalam ember dan keratkan. Bukan gampang, bicara gampang, praktek tidak, tapi kedua. Saudara-saudara, sesungguhnya Yudas bukanlah orang
menunjukkan afeksi. Afeksi artinya apa? Kasih sayang. Sedemikian besar, hatinya hancur karena dikhianati oleh sahabat karibnya sendiri. Mazmur 41 ayat 10. Perintah Yesus untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita adalah perintah yang datang dari hati Yesus sendiri. Ya, kita sudah bikin dia baik, baru dia bikin kita tidak baik. Tuhan bilang tetaplah kasih. Dia sudah kondisi kita sampai penuh, isi lagi, beri lagi. Kita harus mengasihinya dengan afeksi atau kasih sayang yang tulus, dalam dan penuh kasih, memberikan Yudas kesempatan, posisi utama, dan menjadikan dia sahabat. Dan dia juga tahu dengan sangat sakit bahwa orang yang sangat dia kasih ini tidak pernah mengasihi dan mempercayai dia, dan bahkan tersimpan kejahatan besar di dalam dirinya untuk menghangati dan membunuh Yesus. Saudara-saudara, sikap Yudas mengingatkan kita kepada diri kita sendiri. Sikap Yesus mengingatkan kita kepada diri sendiri. Jangan tuding orang. Karena kalau kita tuding orang, ada 3 kali dia tuding kita. Jangan tuding orang, tidak boleh. Karena ada 3 kali dia tuding kita ini. Ya, itu 3. Saudara-saudara, sikap Yudas mengingatkan kita kepada diri kita sendiri. Sekalipun tampaknya kita rajin ke gereja setiap hari Minggu, rajin mengikuti ibadah-ibadah keluarga, kegiatan-kegiatan gerejawi, pertanyaannya adalah, apakah kasih yang tulus itu benar-benar ada di hatiku? Benar-benar ada di hati ibu dan bapak? Jawab sendiri dalam hati. Pertanyaan ini malah kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Ya, semua akan kembali ke kita. Tidak boleh siapapun. Istri kita pun tidak boleh kita tuding, anak kita pun tidak boleh kita tuding. Tuding lagi diri sendiri. Tidak boleh stop dulu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.